Ada saham properti yang harganya sekarang masih seratusan ya, dan rasio price to book value-nya itu masih 0,26 kali. Kalau berasumsi PBV-nya satu kali, berarti harganya sekarang harusnya di 500-an. Dan di tanggal 11 dan 12 November 2025, Lokeng Hong beli. Berarti dia masih yakin bahwa harga saham ini masih murah. Dan yang mau saya bahas sekarang adalah dari sisi teknikalnya ya, bukan dari sisi valuasi dan segala macamnya itu. Saya mau bahas dari sisi teknikalnya, kita lihat gimana respon market, price actionnya gimana supaya ya retail nafas pendek kayak saya ini nggak kejebak dan nyangkut gara-gara berita-berita yang kesebar kayak gini nih. Itu ya, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang dilalah di penutupan sesi perdagangan hari ini tanggal 20 November 2025. Kempes dia, meskipun masih hijau, masih menguat 0,2%, tapi dia jadi tutup di 8419,92, yang mana tadi sempat naik ke 8491,43. Memang bikin high baru. Close hari ini 8149, ini 81 sorry 8419. Highest close beberapa hari yang lalu itu di 8416. Tetap bikin highest close, tetap bikin ya highest close baru di bulan November. Cuman yang saya nggak suka adalah candle merah, artinya tutup di bawah harga pembukaan hari ini, dan shadow atasnya lebih gede ya ini daripada body candlenya nih. Meskipun nggak signifikan lebih gedenya, tapi ya gede. Artinya ada rejection. Dan hati-hati, besok ini hari Jumat, tanggal 21 November itu hari Jumat, rawan juga ada aksi-aksi taking profit mungkin ya, dan ada koreksi-koreksi gitu. Intinya tetap selama IHSG nggak breakdown 8338 ya, kalaupun ada turun-turun besok hari Jumat atau mungkin dilanjut hari Senin ya, selama nggak turun ke bawah 8338 ya, turunnya masih bersifat technical correction aja, atau mungkin bahkan lebih ke ngisi range sideways aja kali ya, masih di dalam range 8338 sampai 8478. Tetap stay safe dulu aja ya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Karena kalau breakdown 8338 seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, berarti arahnya ke 8200-an dulu nih. Peluang untuk ke sana masih cukup besar kalau breakdown 8338 gitu ya. Hati-hati karena masih ada peluang, masih ada potensi untuk terkoreksi. Karena ya ini tutupannya kempes. Saya pikir tutupannya kayak sesi satu tadi gitu ya. Oke lah. Dengan tutupan di bawah harga pembukaan atau di bawah opening hari ini nih si IHSG-nya memperbesar peluang besok IHSG ada koreksi gitu ya, hati-hati. Next kita bahas saham yang udah kasih cuan hari ini. Kita bahas Happy Cuan dulu. Ada beberapa saham yang mau saya bahas, ada 4 nggak sih, 4 saham ya, 4-4-nya saham yang di spill waktu live trade pagi hari ini. Yang pertama ada DSNG. Tadi waktu live trade pagi di spill ya, memang DSNG hari ini tutupan melemah 0,3%. Cuman tadi itu DSNG beli di 1685 ya waktu live trade pagi. Jadi pagi-pagi tuh kan lompat tuh, agak lompat terus ya, waktu di 1685 sempat naik dikit, terus dikasih lagi di 1685-nya dan nyamperin. Kemudian sempat naik, kemudian waktu itu langsung naik sempat ke 1755. Ya lumayan lah, adalah dikasih 3%-an gitu ya, lumayan. Tapi cuan di SNG-nya mudah-mudahan udah pada jualan ya. Karena kalau belum jualan ya jadinya floating minus. Di penutupan hari ini tutup di 1670 soalnya. Mudah-mudahan udah pada jualan. Kemudian berikutnya Costco ini juga tadi di spill waktu live trade pagi, dan sekali lagi ini untuk tadi yang di spill itu untuk fast trade aja gitu. Mudah-mudahan udah pada jualan juga. Tadi Costco waktu live trade pagi belinya di 300, jadi disamperin disamperin di 300-nya, kemudian naik sempat sampai ke 312, hari ini tutup di 312. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ya.
Ya, kalau yang ini nih, Costco misal belum jualan yang tadi beli, ya masih selamat, masih cuan, boleh pasang trading stop di 304 gitu ya. Setidaknya udah ada dikasih cuan lumayan lah 3%-an juga di 310 gitu ya misalnya. Udah ada cuan ya, happy cuan ini kalau Costco-nya. Mau udah jualan tadi pagi ataupun masih punya barang sampai penutupan ini sama-sama cuan ya, happy cuan si Costco-nya ya. Pasang trailing stop buat yang masih ada barang. Next Toba, nah ini si Toba juga tadi di spill waktu live trade pagi. Live trade pagi di spill beli di 8.20 waktu live trade pagi tadi ya, sesi 1 maksud saya. 8.20 tadi di mentionnya ya. Kok 8.20? Iya, 8.20 bener. 8.20 waktu harga di sini nih. Terus naik naik sempat ke 8.45 ya lumayan lah. Ada dikasih 3%-an juga. Happy cuan tuh banyak, mudah-mudahan udah pada jualan karena ini untuk fast trade aja. Kalau untuk nge-swing saya masih perlu nonton dulu ini situasinya sih. Saya pilih nonton dulu maksud saya ya. Kemudian berikutnya ada NRCA. Nah, ini yang dikasihnya lumayan sih NRCA. Kemarin sempet dikasih cuan, hari ini dikasih cuan lagi. Tadi waktu live trade pagi sempet di spill NRCA beli di 12.25 dan kemudian sempat naik sampai ke 13.20 ya, paling nggak ke 1.300-nya ada 6%-an lah ya. Jadi mudah-mudahan udah pada jualan karena setelah nyamperin 1.300 hanya di 13.20 dia ada rejection cukup signifikan dan langsung tutupan di 10.95. Tutupannya hari ini melemah 10%. Mudah-mudahan udah pada jualan nih. Sekali lagi NRCA-nya happy cuan buat yang udah jualan ya. Gitu. Next. Stock IDs kemarin ada 3 saham. Yang pertama BMRI. Nah, ini kemarin strateginya ngantri ini BMRI ya. Di 4820 belum dapat barang yang ngantri di situ. Cuman buat yang mungkin udah pada punya barang karena di tanggal 19-nya itu waktu market lagi jalan sempat di spill, boleh dibeli buat yang minat. Stop loss-nya di 4600 sama. Kemudian targetnya juga sama, incer di 5300. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Kalau dalam waktu dekat ke depan ada koreksi selama nggak ke 4600 atau lebih bawah, masih boleh lah dibeli ya. Entah itu ngantri di 4820-nya atau di area gap ini nih 4750, 4770, boleh silakan. Stop loss tetap di 4600. Next GPRA. Nah, ini kemarin strateginya ngantri di 126, belum dapat barang nih buat yang tetap pengen ngantri di 126. Stop loss di bawah 118, kemudian target TP1 di 114 sampai ya 148 itu. Kemudian berikutnya ada STAA, belum dapat barang dan saya masih pilih ngantri sih ya. 45 lagi. 14 15 boleh di situ. Stop loss di bawah 1305 ya. Kalau turun dan tutup di 1300 atau lebih bawah. Ngantri belinya boleh di 14.15 dan 13.55, boleh di dua level itu atau salah satu, atau mungkin di tiga level dari area beli ini ya, dari 14.75, 14.15, 13.55 juga boleh. Yang penting masih sanggup diterima aja resikonya gitu ya. Target TP1 di 16.55 sampai 1.700-an dan target TP2 ada di 18.70. Sekarang kita bahas DILD. Ya, kalau searching DILD mah banyak muncul berita ini sih, Lokehong beli. Lokehong beli di harganya nggak disebut dan memang tanggal 11 dan 12 dia tercatat ada beli sih ya si Lokehong di sini. Nah, nih tanggal 12 dan 11 sih ada beli. Tanggal 11-nya beli 3.659.800 lembar dan tanggal 12-nya beli 300.000 lembar. Begitu. Kemudian yang pengen saya bahas bukan saham ini bagus gara-gara Lokehong beli, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak mau bahas dari sisi rasio marketnya, yaitu book value-nya ya, price to book value-nya yang 0,26 kali itu. Ya emang kalau dinilai atau dianggap rasio segitu
murah ya murah, di bawah 1 murah ya murah. Tapi kalau kita lihat kinerjanya ternyata nggak seoke itu juga. Nah ini tahun lalu belang-belang lah ya. Gampang-gampangan kalau kita lihat di sini nih, si DILD kinerja di laporan keuangannya ya, nah ini aja lah, belang-belang gitu, ada minus ada plus ya. Kemudian yang mau saya bahas di sini adalah respon marketnya. Kenapa saya mau bahas respon marketnya? Pertama, mau gimana pun tetap market yang benar, market yang paling benar. Karena ya sebagus apapun itu saham, kalau belum mau naik, belum mau naik ya market nggak sepakat gitu ya. Misalnya ada info price, corporate action apapun gitu ya, terus market nggak menilai corporate action itu bagus, ya nggak bagus aja gitu kan. Oke. Alasan berikutnya kenapa saya mau bahas price actionnya, supaya kita nggak telan mentah-mentah setiap ada berita yang muncul di internet lah gitu ya. Dan kita supaya lebih bijak aja menyikapi dan lebih bisa berpikir realistis. Karena retail nafas pendek kayak saya ini, kalau nyangkut dan misal asal percaya ini bagus nih berarti ya udahlah beli gitu kan, terus nggak mau cut loss. Tujuan belinya pertama untuk trading, tapi ternyata minus, jadi investor kecelakaan dan nggak mau cut loss ya susah. Oke lanjut. Si DILD kalau kita lihat dari tahun ini sih sebenarnya, atau anggap aja dari April ya sampai sekarang, ini dia sideways, range-nya menyempit, kelihatan kan ya. Lembah dan puncaknya tuh berturut-turut makin sempit gitu, nggak bikin puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya, nggak bikin lembah yang lebih rendah juga dari sebelumnya, menyempit. Kalau bahasa teknikalnya ya dia bikin pola triangle gitulah. Trennya gimana? Trennya turun, downtrend ya, kemudian bikin triangle setelah nge-breakdown 138. Nah, secara statistik triangle ini probabilitas breakout resisten atau supportnya itu 50-50. Jadi ya antara 50-50, 50% dia breakout resisten, 50%-nya breakdown support, sorry. Kemudian yang kedua, setup ada nggak? Ada. Ini memang masih downtrend ya, masih downtrend, tapi ini ada setup nih. Ada setup menarik di sini. Kalau kita lihat ya kita mau gini lah. 13 jos. Oke. Dia naik udah nyamperin target TP2, turun lagi, jemput level pre-entry, naik lagi nyamperin target TP1. Gitu terus ya, makin menyempit range-nya kelihatan nih. Begitu dipasang Fibo-nya, range yang menyempit itu kelihatan. Nah, artinya selama dia nggak turun dan tutup di bawah 110, ya anggap aja sideways gitu ya, sideways. Belum ada tanda atau belum mengkonfirm kalau downtrend-nya berlanjut. Tapi downtrend-nya belum selesai. Memang ini sideways tapi downtrend-nya belum selesai. Itulah. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa naik ke atas 164, supaya setidaknya ya dari April sampai sekarang ada uptrend lah yang kebentuk ya, strukturnya juga ada uptrend. Karena kalau kita lihat cuma dari April sampai sekarang, low di 123 itu jadi inducement diambil, berarti high di 164 adalah high valid, dan kalau di breakout ada break structure uptrend dan confirm lanjut uptrend, peluang untuk lanjut ke 190-an sampai 200 jadi lebih gede. Kemudian apakah misalnya buat yang minat beli mesti nunggu breakout 164? Enggak juga sebenarnya. Pertama, area bawahnya dulu ya yang perlu diwaspadai adalah kita lihat kita persempit dulu view-nya.
Kita persempit dulu view-nya supaya lebih lebih enak untuk ngelihatnya, buat yang terutama tujuan belinya buat trading nggak terlalu panjang. Oke. Nah, kita anggap ini ada setup, bisa nggak? Bisa aja sih. Ini kita anggap ada setup. Sub. Nah, ini level area belinya 129 dan 126. Target TP1 di 140. Kemudian kalau dia dalam waktu dekat ini breakdown 133, apalagi ini kan ada gap ya. Apalagi sampai tutup di bawah 131, tutup di 130 atau lebih bawah. Itu hati-hati sih ya. Kurang enak sih. Nggak perlu nunggu breakdown 124 rasanya untuk memutuskan itu, memutuskan untuk exit dulu gitu maksudnya. Jadi buat yang minat banget beli DLD misalnya, setelah baca berita tadi, wah oke lah saya fans berat tuh sama LKH misalnya kayak gitu misalnya nih ya. Misalnya terus pengen beli DLD tapi tujuan belinya untuk trading aja, fans berat LKH tapi trader. Jadi stop lossnya sebawah-bawahnya 130 aja. Itu opini pribadi saya karena ini insight Pak. Dan sebenarnya ini jadi satu, kalau kita view-nya lagi-lagi view-nya kita perpendek gitu ya, untuk ngelihat supaya nggak terlalu lama nah nafasnya buat yang pengen trading aja gitu. Nah, sebenarnya sejak Oktober lah, konteksnya ini sejak Oktober sampai sekarang low di 124 terus bikin zigzag, anggap aja ini ada ya minor uptrend gitu ya. Ada peluang ke 150 nggak? Ada sebenarnya. Begitu dia, ini memang insight Pak, tapi begitu dia di tanggal 17 berhasil tutup di atas 137, ada peluang ke 150. Jadi balik lagi, kalau minat beli si DLD memang stop lossnya di satu, paling bawah 130 lah. Apalagi tutup di bawah 130 gitu ya. Itu nggak enak tuh. Dan targetnya di mana? Targetnya 150 aja, target TP2 dari setup di bulan Oktober ini nih, setup yang kebentuk di bulan Oktober. Dan sebenarnya juga akan lebih bagus ketika berhasil tutup di atas 150. Ketika udah berhasil bertahan di atas 150 itu, main-main 150-an lah, tutupannya misalnya 146 dulu gitu ya. Atau lihat breakout 150 aja dah. Maka itu peluang untuk lanjut nih ke 160 atau malah mungkin nyamperin target full cycle-nya dari setup yang kebentuk di bulan Oktober 166 itu jadi lebih gede. Tapi nggak ada jaminan dia, misal dalam waktu dekat ke depan, entah besok atau dalam waktu dekat di minggu depan naik ke 150, tutupnya juga di situ atau bahkan lebih atas, bisa jadi ada rejection kan. Itu kenapa alasan saya targetnya di area sini dulu lah ya, area 146 sampai 150 begitu. Kalau dari view technical gitu sih ya. Trend gedenya kalau kita zoom out, downtrend. Gampang lah ngelihatnya ini downtrendnya. Gampang ngelihatnya kalau ini downtrend. Gampangnya dari mana ya? Dari ini 2015 sampai sekarang arahnya turun. Kalau kita mentokin ya, dari paling kiri ke kanan, arah harganya ke bawah ternyata gitu ya. Itulah. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup memberi insight buat yang memang lagi incer DILD ya. Berikutnya kita bahas saham yang di request, yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request, ada dua ya. TPIA. Pertanyaannya sih TPIA gimana nih? Karena kemarin itu ternyata turun sampai tutup di 7200 ya. Melemah 4% kan kemarinnya. Hari ini tutup di 7200 juga, sama persis dengan penutupan kemarin. Nah, karena di tanggal 18 itu TPIA-nya berhasil tutup di atas 7400 ya, meskipun belum berhasil breakout 7650. Oke lah, tutup di atas 7400 dulu itu oke. Peluang untuk lanjut ke atasnya jadi makin gede. Memang kemarin melemah ya,
minus sampai 4%, tapi volumenya juga memang sih lebih gede dari rata-rata 20 hari ke belakang, tapi jauh lebih kecil tuh, nggak ada setengahnya kali ya dibandingkan volume yang waktu breakout 7.400-an itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat masih bisa ke 8 ribuan, karena ya kalau lihat price actionnya selama dia nggak turun, apalagi tutup ke bawah 6825, maka peluang untuk ke 8 ribunya masih cukup gede. Buat yang belum punya barang, ini dikasih kesempatan beli sih sebenarnya ya, kalau minat. Stop loss stop lossnya kalau turun dan tutup di 6800 atau lebih bawah, begitu. Jadi kalau udah punya barang, hold dulu boleh selama nggak turun dan tutup di 6800 atau lebih bawah. Berikutnya DCI, ini sebenarnya lebih ke tanya sih, kenapa ada saham sektor teknologi yang harganya sampai 200.000 lebih, harganya lebih dari 200.000 per saham. Jawabannya gampang. Kenapa dia harganya 200.000 lebih? Ya karena dia nggak stock split. Tapi kalau ditanya kenapa dia nggak stock split, itu yang saya nggak tahu. Minimal belum tahu lah alasannya sampai sekarang. Gitu ya. Ya sebatas itu sih. Kalau dibahas dari sisi teknikal bisa-bisa aja. Ini sesimpel selama dia nggak ke bawah 227.825 masih ada peluang ke atas. Saya pribadi sih lebih pilih cari saham lain dulu ya. Itu sih. Ya karena effort banget beli saham harga segini buat investor nafas pendek kayak saya. Itu sih ya, mudah-mudahan cukup menjawab lah. Next kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat 21 November 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada DOO. Nah, si DOO hari ini tutup di 166, menarik. Kenapa? Ya kalau kita lihat trennya sih masih uptrend lah, low value masih jauh di bawah. Ini ada setup dan target full cycle di 199 juga belum disamperin. Ini hari ini DOO tutup di atas 165, tutup 166 kan ya. Kita lihat price actionnya, gampangnya kita ganti ke lancar lah. Ini ada high baru yang kebentuk gitu kan. Mudah-mudahan besok bisa lanjut. Buat yang minat beli DOO, ngantri dulu coba, siapa tahu masih dikasih ya. Di 162 ngantrinya. Stop loss ya di bawah 152, diatur size-nya supaya nggak terlalu gede hilang duitnya kalau ternyata apes kena stop loss. Targetnya di mana? Targetnya incer target full cycle dari setup yang kebentuk di bulan April lalu ya, yaitu di 199. Mudah-mudahan masih bisa ke sana dengan lancar sih. Atau ke 200, mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar. Next ada MARK. Mark hari ini tutup di 745, dan ya ini jadi satu hal yang menarik ya, karena ini resisten minor di breakout pakai rally terus bikin base, dia rally lagi meskipun hari ini ada rejection dikit, dan ada peluang untuk lanjut ke 800-an selama dia nggak ke bawah 710. Kenapa? Karena kalau kita lihat strukturnya dari perjalanan harga naik sejak low September sampai sekarang, pullback terakhirnya ada di 710. Jadi selama nggak ke bawah 710 ya arahnya masih ke atas. Mudah-mudahan lancar ke 800, tapi ya semoga nyamperin dulu atau jemput dulu area 730-an, 735 gitulah ya. Area kota hijau ini loh. Buat yang minat silakan ngantri di situ, boleh di 735. Stop lossnya di bawah 710 kalau turun dan tutup di 705 atau lebih bawah. Dan targetnya 800, 815 itu ya. Mudah-mudahan lancar ke sana lah. Next ada TAPG. Si TAPG yang dari kemarin sudah masuk radar saya sebenarnya. Tadi pagi sih ada di Hapcu, enggak masuk ya. Di SNG Gusko doang. TAPG-nya kayaknya agak telat tadi pagi ngeliatnya. Ya, tadi pagi ngeliat TAPG-nya agak telat, jadi ya udahlah. Dan dengan hari ini tutup di 1780, itu bagus, jadi ada setup. Trennya masih naik, strukturnya masih oke.
struktur eksternal masih naik. Dengan hari ini ada setup CB1, jadi bisa dibikin tuh strateginya ngantri di 1690 dan 1640 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1600 ya. Target TP1 di 1890 sampai ya 1900-an. Semoga lancar ke sana dan jemput dulu lah ya 1690 ya. Kemudian ya itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.